Jumpa lagi pemirsa Napak Tilas Budaya. Salah Rahayu Bopo. Rahayu Mas Gondrong. Ini gini Bopo, kita kan udah sering atau beberapa kali silaturahmi. Ya alhamdulillah secara tidak langsung saya mengucapkan terima kasih kepada Bopo. Setiap ada keinginan untuk saya undang, Bopo selalu menyempatkan diri untuk datang. Ini tapi sebelumnya mau nanya dulu nih kabarnya Bopo gimana kabarnya? Ya, berkat doa Mas Gondrong dan teman-teman kreatif kameramen dari Napak Tilas Nusantara, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bopo, sama-sama sehat, kita bisa saling bincang-bincang. Nah, ini gini Bopo, saya itu selain penasaran, itu saya juga pengen tahu bener gak sih, untuk saya ini percaya, yakin bahwa selanjutnya itu mendengarlah Syekh Jangkung atau biasa disebut Saridin itu mengalahkan Raja Siluman itu dari Alas Roban. Itu gimana Bopo? Ya Mas Gondrong, sebelum saya jawab, Iya Bopo, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan salam doa saya kepada Mas Gondrong ya. dan teman-teman semua dalam acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izin dari Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa bertatap muka langsung, dan alhamdulillah kita dan saya pribadi berusaha untuk menjawab pertanyaan Mas Gondrong. Tentunya sebelum kami menjawab, tadi sudah dapat informasi kalau Mas Gondrong mewakili teman-teman yang hadir di studio, ya sekian banyaknya ini, dan ada pertanyaan dalam hati yang belum terjawab. Kok bisa toh Saridin mengalahkan Raja Siluman di Alas Roban? Padahal yang namanya Raja Siluman tetap itu tidak diragukan lagi, kemampuannya tidak diragukan lagi. Namun saya minta Mas Gondrong dan mungkin teman-teman dari manapun, baik itu tim dari Napak Tilas Budaya Nusantara maupun tim dari pemirsa yang ada dimanapun berada, kan sudah jelas secara kasat mata itu sebangsa siluman atau setan itu kan tidak kelihatan kasat mata ya. Tidak mungkin kelihatan toh. Namun kita juga bangga kalau kita mau memeranginya, setan pasti kalah. Itu kan padaannya. Apalagi kalau sudah mengganggu ranah manusia. Suatu contoh, tidak mungkin Saridin berseberangan dengan para siluman. Dalam hal ini dari Alas Roban tidak ada permasalahan, tidak mungkin Mas. Nah, pangkal permasalahannya gini loh Mas. Apa Bopo? Gimana? Tidak serta-merta Saridin datang ke Alas Roban mengalahkan siluman itu jangan ya. Yang jelas permasalahannya tidak lepas dari Saridin menolong sesama. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, Saridin datang sebagai penolong, dan itu diniati lillahi ta'ala, maksudnya tanpa pamrih apapun. Saat itu Mas Gondrong, ada peristiwa di Kasultanan Mataram. Kasultanan Mataram. Mataram masih dipegang kendali oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai sultan, yang mana beliau sangat disanjung oleh rakyat Mataram pada umumnya. Kalau zaman sekarang Mataram itu adalah membawai
bupati sewilayah Mataram, diantaranya sampai Pati, Grobogan, dan sekitarnya yang tidak saya sebut satu persatu. Intinya Mataram itu benar-benar membawai kadipaten di bawahnya. Istilah sekarang itu semacam eks-karisidenan gitu loh, Mas. Karasidenan ya. Itu loh. Mungkin Mas Gondrong tahu ya maksud saya ya. Tidak saya panjang lebar, pasti arah kemana Mas Gondrong pasti bisa. Setelah itu, Mas, gimana Bapak? Peristiwa di Mataram, coba Mas Gondrong tak tanyain. Iya. Seorang kakak kandung dari Sultan Agung Hanyokrokusumo itu pasti cantik kan? Iya. Nah, karena apa? Dia kakak kandung loh. Satu ayah, satu ibu dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tapi kenapa? Gimana? Kok kakak kandung dari Sultan Agung Hanyokrokusumo itu setua itu, bahkan umurnya sudah lewat. Bahkan adiknya yang kakung saja Sultan Agung sudah punya anak. Kok Retno Jinali belum? Berarti masih sendiri gitu ya? Belum ada apa? Karena apa? Dari sekian banyak pria di Kesultanan Mataram, satu pun tidak ada yang naksir kecantikan dari Retno Jinali, kakak kandung Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, kalaupun ada itu dari negara tetangga, suatu contoh kanan kiri atau seorang sultan raja di tanah Jawa, kalaupun menghendaki memperistri Retno Jinali, kakak kandung Sultan Agung Hanyokrokusumo, ternyata mati di malam pertama. Pasti dapat celaka gitu ya? Pasti mati, Mas, pasti mati. Lah, di saat Saridin atau Syekh Jangkung memadangkan, dalam arti memadangkan, mengatasi permasalahan, menolong ruwet rentek Kesultanan Mataram, dalam arti menolong situasi kegentingan Mataram saat hilangnya putri dalam yang dicuri Raja Ngerom, kan bisa diselesaikan dengan tanpa ada korban dari pihak Mataram. Dengan cara itu tentramlah kerajaan Ngerum sampai dapat gelar Syekh itu. Itu Mataram jadi bermitra dengan Ngerum. Kalau misalnya janji dari kerajaan Ngerum, kalaupun yang ada nanti ingin berdagang, kedua negara tetap akan bersahabat. Tentunya untuk meringankan hubungan terus saat ini ya bilateral antara Mataram dan Ngerum. Lah, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo punya pandangan sendiri, Mas. Gimana Bapak pandangan Sultan Agung Hanyokrokusumo menganggap kalau Syekh Jangkung bisa menenteramkan Mataram, kok kurang yakin kalau saya tidak membalas budi baik labuh labet dari Syekh Jangkung. Dan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahu kalau Saridin ya Syekh Jangkung itu dikasih emas, makan, atau katakanlah dikasih mas-masan atau harta benda, yakin pasti menolak dan takut itu menyinggung perasaan Syekh Jangkung. Itulah kebijakan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mas. Lah, mengingat kakaknya yang sudah lanjut usia, karena bagaimanapun seorang wanita juga membutuhkan pendamping hidup, ditanyalah Syekh Jangkung tadi. Kakang Syekh Jangkung, sepulang dari Ngerum manggilnya bukan hanya Kakang Jangkung, tapi Kakang Syekh Jangkung. Kakang Syekh Jangkung, saya mau tanya, monggo Kanjeng Sultan. Saya minta dengan sangat Kakang Syekh Jangkung jujur menjawab pertanyaan saya. Sebetulnya tujuan Kakang Syekh Jangkung itu apa? Kok secara tidak sengaja sampai Mataram? Nah, Syekh Jangkung menjawab dengan apa adanya, Mas. Kalau Syekh Jangkung menjalankan perintah gurunya Sunan Kalijogo. Lah, itu suatu pengabdian. Lah, Sultan Agung Hanyokrokusumo tanya lagi, Kakang Syekh Jangkung berapa lama sudah meninggalkan rumah? Syekh Jangkung menjawab, saya lupa berapa tahun saya meninggalkan rumah kediaman saya. Terus perjalanan tanya lagi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo,
apa Kakang Syekh Jangkung sudah punya keluarga? Itulah. Syekh Jangkung menjawab dengan jujur, Mas. Iya, gimana? Saya sudah punya keluarga, bahkan bukan hanya satu. Ya, loh, kaget. Kanjeng Sultan itu kaget sekali. Loh, kok bisa Kang Syekh Jangkung kok punya sampai saat ini istrinya kok 3? Yang mana saja? Jujur, Syekh Jangkung meninggalkan Pati, Desa Miono, meninggalkan istri dan anak kecil namanya Sarini dan anaknya bernama Momo. Nah, setelah itu merantau atau menjalankan perintah Sunan Kali sampailah di negeri Palembang. Di Palembang ada peristiwa pagar yang merusak tanaman. Kemarin kita bahas itu ya. Mohon Mas mungkin masih ingat ya. Tapi saya sekedar mengingatkan pemirsa ini, bukan Mas Gendreng ya. Ini secara keseluruhan. Setelah itu membuat ketentraman di Palembang. Palembang setelah kembali tentram, Saridin mendapat ganjaran. Anak Patih Sultan Zahri bernama Rohayati. Di sana juga punya anak. Saridin belum bisa menjawab karena belum tahu anaknya ini cewek apa cowok, tidak tahu ya. Selepas dari Palembang, meninggalkan Palembang, Saridin matur sama Sultan Agung Hanyokrokusumo kalau sudah pindah atau melanjutkan perjalanan sampai ke Cirebon. Nah, di Cirebon Saridin menceritakan apa adanya lagi. Karena harus jujur kan. Karena jujur itu luhur pekasane, Mas. Barang siapa mau jujur, insya Allah akan memudahkan urusannya. Ya toh? Karena orang yang berbohong itu malah di kemudian hari akan jadi masalah. Wa qaulu zuri omong goroh itu tidak boleh. Lalu Saridin mengatakan apa adanya kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo kalau Saridin setelah dari Palembang singgah di Kasultanan Cirebon. Kebetulan Sultan Agung juga kenal sama Sultan Agung. Sultan Cirebon kenal. Apa benar namanya ini? Kalau namanya kalau salah Sultan Batangaji. Itu kenal beliau. Dan kebetulan geger di Cirebon yang ditimbulkan oleh Dahyang Lolope dan Saridin lah yang menenteramkan Cirebon. Saridin mendapat ganjaran berupa putri dalam Sultan Cirebon yang bernama Samsiatun. Juga punya anak karena saat ditinggalkan sudah hamil muda. Lah, anaknya cewek atau cowok Saridin juga belum bisa menjawab. Karena nggak tahu. Terus Saridin tanya balik sama Kanjeng Sultan. Maaf Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan kok tanya tentang saya, tentang keluarga saya. Apa maksud Kanjeng Sultan? Gitu. Lah Sultan Agung Hanyokrokusumo menjawab, Kakang Syekh Jangkung, saya ingin kejujuran Kakang dan saya menyaksikan sendiri jawaban Kakang Syekh Jangkung ternyata jujur sekali. Itu tuh Pak. Lah saat jawaban jujur itulah yang jadi penilaian tersendiri oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram. Lalu Kakang Saridin ditanya lagi, Kakang Syekh Jangkung, seandainya apa Kakang Syekh Jangkung masih mau kalau nambah istri lagi? Kanjeng Sultan ini malah ngajak guyon. Loh, ini saya serius. Saya tanya loh, Kakang Syekh Jangkung, saya ulangi lagi Kakang Syekh Jangkung. Saya jawab mohon Kang jujur dengan sangat. Kakang Syekh Jangkung kan lama, ke sana, ke Palembang, sampai Cirebon, sampai sini. Itu kan saya yakin lama sekali. Bahkan Kakang Syekh Jangkung lupa berapa hari, bulan, berapa tahun. Nah ini kan Kakang Syekh Jangkung mengatakan kalau sudah punya ketiga istri. Bukan istri itu malah bukan orang tanggung-tanggung. Semuanya berkelas. Nah saya tanya Kakang Syekh Jangkung kira-kira istrinya nambah mau enggak? Terus gimana itu? Jawaban dari Syekh Jangkung itu Bapak. Kanjeng Sultan malang tidak dapat dielak. Itu jawabannya. Mujur pun tidak dapat diminta. Nanti jawaban dari Saridin, kalaupun ada dan itu jodoh, itu berarti Saridin menganggap itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jawaban itu disikapi dengan jempol oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lah, Kakang Syekh Jangkung, yang saya maksud
Kakang Sejangkung akan saya mintai tolong untuk memperistri kakak saya Retno Jinoli. Lah Retno Jinoli kaget. Iya, gimana itu? Kyai Sultan, mohon maaf Kyai Sultan. Kita ini wanita, kita ini tidak boleh gini-gini, dalam arti malu lah. Malu ya. Nah, jangan tidak ada pemberitaan sebelumnya. Oh, iya. Tidak ada pembicaraan Tidak ada pemberitaan apa, sebelumnya. ya. Nah, Saridin juga tidak enak karena secara langsung mereka bertiga duduk bersama, Mas. Bersama. Oh, iya. Di situ ada Retno Jinoli sebagai kakak kandung dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan ada Saridin selaku orang yang ditawari. Sultan Agung selaku Sultan Mataram secara tata kepemimpinan, secara pribadi kakak, adik, tapi secara lahiriah adalah seorang pemimpin di Kesultanan Mataram. Nah, dari pihak Retno Jinoli sangat malu sekali, bahkan pamit mau meninggalkan mereka. Nah, oleh Sultan Agung dilarang. Mbak Yu, kalaupun nanti tidak sesuai harapan saya, toh kita bisa sambil menoleh ya itu ya. Mbak Yu, kalaupun nanti jawaban tidak sesuai harapan saya, toh yang mendengar hanya kita bertiga. Saya yakin Kakang Sejangkung pasti menganggap semua ini dibuat rahasia atau tidak bocor di luar Kesultanan Mataram. Dalam posisi seperti itu, Saridin atau Sejangkung dimintai jawaban detik itu juga. Nah, jawaban apa? Sultan Agung minta jawaban detik itu juga. Kalau iya ya suruh iya, kalaupun tidak mau, mohon peristiwa ini dianggap tidak pernah terjadi apa-apa. Lah itu saya tanya sekarang, kalau Mas Gondrong posisinya seperti Sejangkung, saya ingin tahu, coba jawaban Kak Mas Gondrong apa? Karena mengingat posisi Saridin yang sangat terjepit, di sisi lain apa berani tuh menolak perintah Sultan Agung Hanyokrokusumo, apalagi kakak dari Sultan Agung terbilang cantik sekali. Akhirnya Saridin menjawab dan memberikan jawaban ada kesaguhan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Secepatnya dicari untuk meresmikan secara resmi antara Saridin dan Retno Jinoli. Lah, setelah resmi jadi suami istri, Saridin dan Retno Jinoli istilahnya rembukan, Mas. Rembukan berdua di Taman Kaputren ya. Gampangnya rembuk tua istilahnya sudah kan ndak ABG toh. Saridin juga sudah punya istri 3 dan anak 3, sedangkan Retno Jinoli pasti mikirnya si Saridin ya antara pakai wong saya ini wong orang biasa dengan istri saya adalah kadang sultan. Lah ngobrol-ngobrol lah mereka. Isi dari rembukan apa itu? Isi dari rembukan, Saridin tanya sama Retno Jinoli, maaf dengan bahasa yang cukup halus, maaf diajeng Retno Jinoli, apa benar-benar ikhlas Retno Jinoli atau diajeng Retno Jinoli menjadi istri saya, sedangkan diajeng Retno Jinoli tahu posisi saya, tahu keberadaan saya bukan orang yang bujangan dan bukan pemuda. Lah jawaban Retno Jinoli, saya hanya ngikut perintah Yai Sultan. Loh, kalau gitu kamu terpaksa diajeng. Tidak kan Mas, saya benar-benar mau ikhlas lahir batin. Lah, ketika malamnya diajak berhubungan layaknya suami istri dan memang sudah resmi suami istri, ternyata Retno Jinoli menolak, Mas. Itu yang menambah diri semakin penasaran. Ini untuk mengobati sebelum ditolak, Bapak. Kalau yang ini jangan ditolak. Iya, terima kasih. Teman-teman yang ada di studio, mohon sementara boleh gojek, tapi silakan minum. Yang minum saya sama Mas Gondrong ya. Mohon izin ya teman-teman dari kameramen dan teman yang di studio. Ya, biar rileks Mas ya. Iya, biar rileks. Ini teman sejati juga.
menambah suasana semakin asik buat ngobrol santai. Salah lanjut ya Mas. Ya. Gimana Bapak lanjutan dari kalau dipikir secara logika dan nalar, wong dibilang mau ya mau. Ya. Ya ikhlas. Kok kenapa tidak mau saat diajak rukun istilahnya? Ya. Lah, Saridin langsung menyadari Mas bahwa ini sebetulnya dianggap menolak secara halus dan maunya jadi istri Syekh Jangkung karena terpaksa. Itu penilaian Saridin. Iya. Kalaupun begitu Saridin malah benda mau pamit, mau masrahke Retno Jinoli kepada Sultan Agung dikembalikan lagi ke adiknya. Lalu istilah kalau mungkin kalau zaman saiki ya ketika mau berangkat ke menghadap Sultan Agung ditarik bajunya. Itu gambaran seperti itu ya. Lah, oleh Retno Jinoli Bloko Suto. Tahu Bloko Suto? Apa itu Bapak? Mengatakan apa adanya. Ya. Nah, ternyata Mas, gimana itu? jawaban Retno Jinoli sangat mencengangkan. Nah, ini yang mencengangkan. Kata-kata mencengangkan itu yang membuat saya untuk terus penasaran, selalu timbul. Ini yang perlu didengarkan. Apa itu Bapak? Gini, Mas, ternyata Ya. Retno Jinoli mengakui apa adanya sambil menangis terseduh-seduh dan mohon maaf kepada Saridin karena saking sayangnya sama Saridin, mengingat jasa-jasanya Saridin yang telah berhasil memadamkan suasana di Mentaram. Penolakan rukun layaknya suami istri ditolak itu karena saking sayangnya, yang jadi alasan kalau jadi berhubungan Retno Jinoli meyakini Saridin pasti mati. Lantaran apa itu? Lah Saridin bingung, loh kok bisa? Ya bisa karena apa? Sudah sering punya suami dan ketika di malam pertama sebelum rukun sama suaminya pasti mati. Oh iya. Nah, maka dari itu Retno Jinoli menolak diajak berhubungan sama Saridin. Nah, akhirnya Saridin berpikir Mas, sehari dua hari berpikir apa ini. Lalu Saridin istilah semedi. Semedi untuk menguak apa yang terjadi. Ada apa aja sih? Ada apa ini yang terjadi. Lalu Saridin memerintahkan pada Retno Jinoli ya istrinya itu untuk membuat persyaratan. Apa aja itu Bapak? Contoh, Saridin mungkin tahu ya kalau Retno Jinoli itu sedang ada masalah. Diperintahlah Retno Jinoli mencari keloso, tahu keloso? Sapu lidi lawas, dan properti kejawen untuk ditempatkan di bawah tempat tidurnya Retno Jinoli. Kamar pribadinya. Lah, Retno Jinoli tanya, untuk apa Kang Mas Syekh Jangkung? Diajeng tidak perlu tahu, yang penting jalankan saja perintahku. Nanti malam Diajeng tidur seperti biasa, tapi saya akan berjaga-jaga di bawah atau di dekat tidurnya Retno Jinoli. Bener Mas, setelah disiapkan ubur rampe yang diminta Saridin tadi, ditaruh di bawah tilam pagulingan atau di bawah tempat tidurnya tadi, ternyata Mas, ternyata saat tengah malam datanglah ular raksasa datang ke tempat tidur Retno Jinoli. Itu ularnya itu berupa siluman atau apa itu Bapak? Mas Gondong sudah tahu. Saya jawabnya ya hanya sifatnya hanya ngandeli ya. Nah, betul Mas. Ular itu ternyata tidak mungkin seperti kata sampean, karena ular biasa pasti sudah ketahuan prajurit Mentaram kan. Nah, betul sekali itu ular daden-daden atau ular yang bisa dilihat hanya orang-orang tertentu, termasuk Saridin. Bahkan Retno Jinoli sendiri tidak tahu kedatangan ular itu. Tidak tahu kalau di situ ada ular. Lalu ular itu ditanya oleh Saridin. Ya, gimana Bapak? Aku ora bakal ganggu kowe. Dalam bahasa nasional, saya tidak akan mengganggu kamu, tapi tolong kamu jangan mengganggu saya. Kalau dulu kamu mengganggu Retno Jinoli, monggo.
bukan tanggung jawab saya. Ya. Tapi sekarang Retno Joli jadi istri saya. Ya. Kalau kamu mengganggu istri saya, berarti saya boleh membela diri, membela keluarga saya. Lah, ular dengan lantang mengakui bahwa sayalah yang telah membunuh suami sebelum kamu. Karena ini perintah dari raja saya yang ada di Alas Roban. Nah, akhirnya Saridin meminta dengan sangat, tolong kamu sebaiknya kembali dan jangan ganggu lagi. Nah, ular tetap tidak berani pulang. Kalau dia pulang nanti kena hukuman dari rajanya yang ada di Alas Roban. Akhirnya jadilah perselisihan yang tidak kasat mata, yang tahu hanya Saridin dan pelaku yang perselisihan antara ular dari tadi, ular Naga Siluman tadi. Dalam perkelahian ular Naga Siluman kalah, Mas. Kalah dan dia minta hidup. Nah, oleh Saridin, karena Naga Siluman sudah mengakui kalau dia kalah dengan Saridin, akhirnya ular tadi dikasih ampun oleh Saridin. Lah, disuruh pulang ke Alas Roban dengan catatan tidak datang lagi atau mengganggu lagi istri Saridin, yaitu Retno Jinoli. Lalu bangunlah Retno Jinoli, tapi ular itu sudah meninggalkan, menghilang dari pandangan mata, tentu kembali ke Alas Roban. Lalu Saridin tanya sama Retno Jinoli, diajeng melihat kejadian apa? Jawab Retno Jinoli, saya tidak melihat apa-apa. Seperti orang udah tidur gitu aja ya berarti. Nah, gini Mas. Nah, kepulangan ular siluman ke Alas Roban itu dipastikan pasti melapor pada rajanya, raja yang ada di Alas Roban. Lah, setelah itu damailah keluarga Saridin di Mataram. Mataram, dan peristiwa ini tidak dikasih tahu ke Sultan Agung. Termasuk aku tidak dikasih tahu. Lah, menurut Saridin, Retno Jinoli itu boleh dikatakan sakit upas. Sakit upas itu dalam bahasa ngetrennya bau lawean. Bau lawean. Setelah itu sembuh, meskipun kok diperistri bukan Saridin sekalipun, setelah jadi istri Saridin dirasa aman, tidak ada masalah. Nah, laporannya yang jadi PR para penonton dan Mas Gondrong dan teman-teman itu tadi dari Napak Tilas Budaya tentu jadi pertanyaan. Inilah kalahnya Naga Siluman. Nah, untuk seri kejadian Raja Siluman dari Alas Roban tentu masih ada. Tinggal Mas Gondrong nanti itu tanya lagi atau lain kali, monggo. Mungkin ini karena saya juga ini Bapak ada keperluan. Monggo. Untuk ada janji duluan sih. Ya, ini mumpung ya. Suatu saat kami minta waktunya Bapak lagi, saya undang ke sini. Kalau tidak ada perbenturan acara Bapak, kami mohon untuk bisa hadir lagi. Gini, Mas Gondrong dan teman-teman dari Napak Tilas Budaya Nusantara, selagi itu bersifat pencerahan, penambahan wawasan bagi regenerasi kita yang akan datang, saya pribadi dengan senang hati akan memberikan pengalaman saya dalam seni kebudayaan. Namun tidak lupa saya minta maaf yang sebesar-besarnya jikalau yang saya sampaikan dianggap salah oleh pihak lain atau versi lain menganggap saya salah, dan saya akan ikhlas menerima dengan lapang dada, karena pada hakikatnya saya sadar dan saya yakin saya belum tentu benar yang saya sampaikan, dan saya yakin versi lain juga punya anggapan belum tentu saya itu menganggap Anda yang punya versi itu salah. Untuk itu saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sepenuhnya saya kembalikan ke Mas Gondrong, dan terima kasih yang hadir di studio dan teman-teman dari Napak Tilas Budaya Nusantara. Ya, makasih banget. Ya, sama-sama. Sugeng Rahayu.
Semoga dalam perjumpaan ini banyak manfaat yang bisa diambil monggo. pemirsa ya. Buat pemirsa Napak Tilas Budaya, dengan adanya informasi-informasi dalam perbincangan ini semoga bisa diambil pelajarannya. Demikian perjumpaan kita di hari ini. Sampai jumpa pemirsa. Monggo, Bapak. Iya, monggo.